Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Kali Linux, tapi ini adalah versi tahun 2025. Dan di website resminya di kali.org, di sini Anda bisa mendapati informasi bahwa Kali Linux adalah the most advanced penetration testing distribution yang open source menggunakan basis Debian Linux, sehingga akan menjamin kestabilannya, kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan cybersecurity mulai dari penetration testing, security research, computer forensik, hingga reverse engineering. Dan Kali Linux sendiri di antara banyak distro Linux yang orientasinya untuk cybersecurity, Kali Linux adalah standarnya, di mana ini akan bisa membuat pekerjaan Anda lebih mudah, kemudian bisa digunakan di berbagai platform arsitektur, kemudian kustomisasinya banyak, dokumentasinya sangat mendalam, hingga komunitasnya tentu saja sangat aktif. Dan secara visual yang tampil di kali.org, tampilannya seperti ini. Lalu ya, sebagai sebuah standar industri, ada banyak tools yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menggunakan Kali Linux. Tapi karena mohon maaf saya tidak mendalami dunia cybersecurity, jadi saya tidak akan membahas toolsnya secara mendalam. Ini lebih ke review sebagai seorang user pemula saja, yang kira-kira nanti apa yang Anda dapatkan kalau menggunakan Kali Linux. Ya, toolsnya jelas banyak. Kemudian Kali Everywhere, ada mode undercover seperti ini. Kemudian ada Kali versi NetHunter untuk mobile penetration testing. Lalu ada Kali untuk Windows WSL. Dan kalau Anda mau menginstal Kali Linux, di sini ada banyak pilihan yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk platform ARM seperti Raspberry Pi juga ada, mau instalasi ke bare metal, ke perangkat yang Anda miliki juga bisa, cloud container, mobile, live USB, virtual machine atau WSL juga bisa. Termasuk dari sisi desktop environment, di sini kita bisa memilih ada 3 desktop environment yang utama: XFCE, GNOME Shell, dan KDE Plasma. Ketika saya pernah menjalankan Kali Linux sebagai daily driver, saya cenderungnya pilih yang KDE Plasma. Tapi kalau secara preferensi Anda masing-masing ya mungkin lain. XFCE ini akan lebih terasa ringan, GNOME ini mungkin akan terlihat lebih profesional barangkali, karena GNOME yang baru juga tampilannya sangat bagus. Dan mau desktop environment apapun yang Anda gunakan, yang jelas secara kustomisasi sekilas saja kita lihat ini sudah ya bukan desktop environment XFCE, GNOME atau Plasma yang biasa, tapi sudah sangat dikustomisasi oleh Kali Linux. Dan kita sedang membahas versi 2025.1a, di mana versi 2025 ini, versi 1, biasanya membawa beberapa tambahan yang menarik, terutama di bagian tema. Jadi ketika saya baca, kalau memang Kali Linux merilis versi nomor 1 di tahun yang baru, itu akan ada refreshment di bagian tema. Dan kalau saya tidak salah, di sini ada huruf A karena there was a last minute bug discovered. Jadi ketika sudah 2025.1 menemukan bug terakhiran, akhirnya ditambahi prefix A. Jadi ada perbaikan bug di detik-detik terakhir seperti itu. Dan perubahannya dibandingkan dengan versi 2024.4 rilis terakhir tahun 2024, ada theme refreshment, desktop environment update, KDE Plasmanya sudah 6.2 dan XFCE-nya 4.20. Lalu ada penambahan di mayor kernel di Raspberry Pi, NetHunter CAN, dan packages tentu saja sudah diupdate. Dan di sini ada annual theme refresh. Boot menunya sekarang tampilannya seperti ini, login display, desktop, kemudian ada Kali Purple. Ini sedikit saya ulas, ini tampilan Kali Linux yang dalam tanda kutip standar. Kalau yang ini Kali Purple. Kalau secara file ISO sendiri dua-duanya beda. Kalau misalnya tujuan Anda untuk penetration testing, Anda bisa menggunakan ini. Anda seorang attacker bisa menggunakan yang Kali Linux biasa dalam tanda kutip. Tapi kalau Anda seorang yang belajar untuk attacking sekaligus untuk defensif, Anda bisa menggunakan Kali Purple karena paket-paketnya ada yang keperluan untuk menyerang, ada juga keperluan untuk bertahan. Dan di sini tahun baru berarti wallpaper baru yang ada di Kali Linux. Ada beberapa wallpaper yang baru. Lalu di sini juga ada Kali community wallpaper yang bisa Anda akses juga nantinya karena ada menunya tersendiri. Lalu secara desktop environment tadi KDE nya 6.2 dan XFCE nya sudah pakai yang terbaru 4.20.
Lalu ada penambahan keyboard shortcut seperti itu, Raspberry. Nah, ini di websitenya di kali.org sekarang ada penambahan wallpaper, baik itu wallpaper yang official 2019 ke sini, kemudian ada yang legacy dari eranya Backtrack, lalu versi community. Ini bahkan wallpapernya saja ini sudah sangat layak untuk di download walaupun sekadar untuk show off. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita download Get Kali, di sini yang sedang kita bahas adalah versi yang live. Ini saya coba yang langsung live saja. Tapi kalau misalnya Anda mau menginstalnya ke perangkat yang Anda miliki, Anda bisa memilih installer images, karena kalau menggunakan installer images Anda bisa memilih desktop environment-nya mau XFCE, GNOME atau KDE. Kalau yang live yang sekarang sedang saya bahas di sini tampilannya yang XFCE. Ukuran file ISO-nya ketika saya download yang versi live ini 2025.1a ini 4,6 GB. Oke, jadi range seperti itu. Kalau versi yang installernya ya ini sekitar 4,1 ya, 4,1 GB. Termasuk kalau Anda mau mendownload yang kali purple ya, Anda feeling red, feeling blue, dua-duanya dicampur, Anda bisa memilih yang ini kali purple 4.2, 4,2 GB. Kemudian secara internal di sini Kali Linux menggunakan basis Debian testing, kemudian originnya Gibraltar. Ini saya baru ngeh Gibraltar, seriously beneran Gibraltar. Kemudian popularity peringkat 18. Oke, berarti memang populer lah seperti itu. Dan secara penomoran Anda bisa menjumpai di sini memang penomorannya itu nomor tahunnya berapa, titik 1, 2, 3, 4, tapi yang 2025 memang beda sendiri gara-gara bug di last minute-nya. Dan di sini beberapa paket berwarna hijau, kemudian secara average rating 8,8 dari 17 review. Kenapa yang review cuma 17 nya? Itu termasuk kategori sedikit, tapi apapun itu ini layak untuk Anda gunakan. Dan sekarang kita switch ke VirtualBox-nya. Oke, ini mode live, tapi karena sudah beberapa menit saya tinggalkan, dia lock sendiri. Jadi saya perlu masuk sebagai user Kali. Dan ini adalah tampilan paling awal yang bisa Anda dapati ketika Anda menggunakan Kali Linux 2025.1a dengan desktop environment XFCE tentunya. Dan penempatan panel di sini ada di bagian atas. Kalau misalnya Anda tidak cocok ya Anda bisa mengubah lokasinya, mau dipindah atas, bawah, kiri, kanan juga bisa seperti itu. Sebelah kiri ada start menu yang bisa diakses dengan tombol super, tombol Windows, kemudian ada minimize all open Windows, lalu akses ke home, text editor, browser, kemudian terminal, entah itu root terminal ataupun PowerShell. Kemudian di sini ada workspace switcher. Anda sekarang ada di workspace nomor 1, pindah ke kanan bisa diklik di sini atau dengan kontrol ALT panah kanan kiri. Nah, seperti itu kita sudah pindah workspace. Lalu di sini ada indikator untuk sistem monitor, di mana ketika tidak sedang menjalankan apapun, di sini memori yang terpakai 18%, 891 mega dari 4, GB yang saya alokasikan untuk virtual machine ini. Jadi ya karena menggunakan desktop environment XFCE, ini termasuk kategori yang irit memori lah tentu saja. Dan saya harap sih ketika Anda menggunakan Kali Linux ya RAM-nya cukup lah seperti itu, karena banyak hal yang bisa Anda explore ketika alokasi RAM-nya memadai. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi akan lebih aman kalau RAM-nya banyak. Lalu di sebelah kanannya di sini ada ya akses untuk speaker, baterai live dan sebagainya. Oke, kemudian dari sisi aplikasi, karena menggunakan XFCE di sini, oh ya, sambil saya tampilkan proses instalasi NeoFetch, tapi NeoFetch tidak ada fast fetch. Di sini saya update dulu. Oke, sambil dia mendownload repository baru untuk melihat nanti ada berapa paket yang ada di sini. Oke, di sini secara repository ya Kali rolling, contrib non free, main sources seperti itu.
Oke, kemudian saya coba install Fast Fetch. Dan di sini Anda bisa menjumpai kalau APT-nya ini sudah menggunakan APT yang terbaru, jadi secara look and feel terasa lebih simple, beda dengan APT yang versi yang lawas. Dan ketika saya jalankan Fast Fetch, nah secara package di sini sudah ada 2846 debian package yang ada. File ISO-nya tadi 4,6 GB, sudah ada 2800 paket, dan kelihatannya nanti tidak sebanyak itu karena memang tools yang tersedia lebih banyak tools yang ada di dalam terminal. Jadi secara GUI tidak terlalu kelihatan kalau memang banyak, tapi aslinya banyak paket yang sudah ada by default. Kemudian di sini secara kernel, Kali Linux 2025 1A ini menggunakan kernel 6.12, di mana versi yang terbaru saat ini kalau tidak salah masih 6.14, jadi sudah sangat baru. Shellnya sudah ZSH, kemudian desktop environment, window manager, theme-nya juga bukan theme yang biasa, ini sudah di custom seperti itu. Lalu penggunaan memori tadi ketika sudah menjalankan terminal sudah kepakai 1,2 GB. Oke, ini secara internalnya. Kemudian secara aplikasi bawaan di sini ada favorit, recently used, all application. Bisa mulai dari yang setting dulu. Di setting ada setting manager, ini untuk melakukan pengaturan banyak hal yang mulai dari appearance, desktop dan sebagainya. Termasuk ada Kali Tweaks kalau Anda mau melakukan pengaturan tweaks pada Kali Linux. Dan ya, untuk Anda yang sudah terbiasa dengan dunia Linux tentu saja tidak asing dengan tampilan seperti ini. Tapi untuk yang baru tertarik dengan Linux dan mulainya dari Kali Linux, yang perlu saya sampaikan adalah Anda harus terbiasa dengan tampilan yang seperti ini. Ya, basically bisa untuk belajar bahwa dunia Linux itu tidak seperti Windows yang full GUI. Anda harus terbiasa dengan perintah-perintah atau tampilan yang ada di terminal. Jadi ya, dibiasakan, toh itu proses belajar yang menyenangkan. Oke, kemudian ada accessibility, network configuration, standar, appearance, Bluetooth adapter, clipboard, desktop display, kemudian tweak tadi sudah, mouse touchpad. Ya, ini pengaturan standar yang ada di XFCE tentu saja, karena desktop yang aktif sekarang adalah XFCE. Lalu di usual application, ya, aplikasi yang di distro Linux yang lain masuk sebagai highlight utama. Di sini diberi menu khusus usual application karena ya usual application yang standarnya Kali Linux ya yang seperti ini. Jadi untuk yang lain sampai dibuatkan menu khusus usual aplikasi biasa. Di aksesoris ada application finder, book rename, catfish, cherry tree, disk and grandpa. Ini juga paket-paket yang ada di XFCE. Cuma ada mati kalkulator ya, ini tampilannya agak unik karena ketika desktop environmentnya XFCE tapi kalkulatornya ngambil dari mate. Mungkin ngambil look and feel nya saja yang lebih simple. Tentu saja developernya punya preferensi tersendiri untuk itu, toh kita tinggal pakai saja. Untuk text editornya di sini mousepad ya, simple, dan ini akan cukup merepresentasikan notepad yang ada di Windows untuk mode undercovernya nanti. Kemudian di sini onboard, PowerShell, Screenshot, sensor viewer, ini apa saja ya, ini akan lebih berefek kalau dijalankan di mesin langsung bukan di virtual. Ada SQLite browser, task manager tadi sudah ada, text editor. Oh, ini shortcutnya sama. Ada mousepad, ada text editor ke file yang sama, program yang sama. Lalu file manager tentu saja karena menggunakan XFCE, di sini file manajernya tunar dan secara versi sudah yang versi yang terbaru 4.20. Ikonnya juga bukan ikon standar XFCE, ini sudah ikon yang ya sudah diganti sesuai dengan preferensi developernya. Dan secara look and feel dapat antara wallpaper dan ikonnya seperti itu, kelihatan profesional. Oke, kemudian ada theme tentu saja sudah ada. Ini mode yang satu aplikasi, cara keluarnya pencet ESC, ESC, titik 2 Q.
ya, keluar seperti itu. Lalu di bagian development di sini hanya ada SQLite browser untuk Anda melakukan manipulasi SQLite. Ya, jadi untuk pembuatan database atau menganalisis file SQL Anda bisa gunakan ini yang SQLite. Kemudian secara grafik di sini ImageMagick, Ristretto Image Viewer untuk menampilkan gambar saja. Don't expect ada game, Inkscape dan sebagainya. Sekali lagi ini kerjaannya lain, tapi diinstal juga bisa. Lalu untuk internet di sini ada Chromium web browser yang merupakan browser open source dari Google Chrome. Jadi seharusnya di sini tidak ada branding Google-nya karena mesinnya saja yang sama. Tapi ini adalah versi open source-nya Google Chrome. Oke, di About Chromium ya, dibuat built on Debian GNU Linux Trixie Chromium Author. Oke, jadi basically Google Chrome tapi open source. Dan Anda pun kalau suka dengan Firefox, di sini sudah ada Firefox ISR tentu saja. Lalu di multimedia di sini hanya ada Parallel Media Player, Volume Control, VLC belum ada tapi bisa ditambahkan. Kemudian untuk Office juga hanya ada Atril Document Viewer untuk menampilkan file PDF. Ya, kita tidak expect ada LibreOffice di sini, kebutuhannya lain, tapi kalau memang Anda butuh bisa diinstal sendiri. Lalu ada Clip Setup, Faraday Stop, Kali Undercover Mode. Kemudian di sistem ini mirip seperti yang tadi, ada QTerminal. Ini QTerminal ini kalau tidak salah yang biasanya di LXQt. Ya, ada terminal, banyak terminal di sini karena memang pekerjaannya juga di dalam terminal. Lalu ada Zuti, Zero Cost Unicode Teletype. Oke, nah ini asik juga nih. Font standarnya lain, lebih old school seperti itu. Ada satu yang tadi saya sengaja lewati di sini bagian other, ada Kali Undercover Mode, dimana untuk Anda yang mau memakainya di kegiatan sehari-hari Anda bisa mengaktifkan ini sehingga secara look and feel akan seperti Windows 10. Cuma ada satu yang agak mengganggu saya. Tadi ketika testing saya set ke Undercover Mode, di sini wallpapernya ganti wallpaper Windows, tapi setelah saya coba-coba lagi ini tidak berubah. Tapi wallpapernya tidak berubah secara langsung, termasuk untuk desktop setting. Kalau ini diganti, apakah dia akan jalan? Oke, bisa lah, berarti nanti bisa Anda ganti dengan wallpaper Anda sendiri. Ini entah bug dari sananya atau kebetulan saya yang melewatkan sesuatu. Di time is something ya. Minimal gini, secara tampilan ini untuk orang-orang yang tidak ngerti, ini akan terasa seperti Windows 10. Nah, seperti ini, bahkan sampai tonernya pun berubah. Dan untuk sehari-hari ya Anda bisa menggunakan mode ini. Kemudian kalau mau ganti mode ya Anda tinggal kembali ke mode undercover, klik mode undercover lagi. CMD nya juga ya, look and feel nya dapat, termasuk mousepad yang tadi ini sekarang berubah jadi ala notepad ya kan. Ini salah satu keseriusan yang dilakukan oleh pengembangnya, bahwa ya cyber security kadang tidak harus kelihatan terlalu lebay, ada modenya kelihatan kalem seperti itu. Oke, saya kembalikan Kali Undercover dan dia akan ganti tampilannya ke mode yang XFCE ala Kali Linux seperti itu. Jadi monggo bisa Anda gunakan Undercover secara terus menerus atau pakai yang ini juga tidak masalah, karena saya pernah membaca bahwa ada loh orang yang menggunakan Kali Linux itu bukan untuk mengincar tools hackingnya, tools cyber security-nya, tapi karena tertarik dengan tampilannya. Dan saya salah satu bagian yang seperti itu. Saya tertarik dengan Kali Linux karena kustomisasi dari sananya sudah sangat menarik. Oke, kemudian di mode seriusnya dengan 2800 sekian paket di 4,6 GB file ISO, di sini sudah ada 13 kategori aplikasi yang bisa Anda gunakan, dan saya tidak bisa cerita ini satu persatu. Yang saya soroti adalah
Kalau Kali Linux yang sekarang kita bahas ini adalah Kali Linux yang biasa untuk penetration testing. Jadi tools yang di sini lebih ditujukan untuk penetration testing. Sementara kalau misalnya Anda tertarik dengan dunia attacking, penetration testing termasuk untuk defensif, Anda bisa mencoba Kali Linux yang purple, sehingga nanti secara paket software ada paket untuk penetration testing juga sekaligus paket untuk melakukan pertahanan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang asiknya di Kali Linux, semua tools ini icon-iconnya benar-benar unik, dan kalau diklik ya semuanya masuk ke mode terminal. Jadi Anda harus benar-benar familiar dengan terminal untuk bisa menggunakan tools yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya tools ini fungsinya untuk apa, dan tentu saja untuk mendalami ribuan tools yang ada di sini atau ratusan lah yang dibawa di sini, Anda perlu belajar banyak dan sudah disediakan link untuk mengakses tools yang dibawa oleh Kali Linux. Ini namanya apa, fungsinya untuk apa. Jadi saya tidak perlu cerita panjang lebar karena dari sananya sudah diberikan website khusus untuk Anda mengeksplor lebih lanjut. Misalnya saya tidak tahu Nmap itu apa, jadi saya mau mempelajari Nmap dari websitenya Kali Linux Tools. Di sini ada ikonnya, versi terbarunya, arsitekturnya, lalu Nmap usage example-nya seperti ini. Jadi ini sudah sangat detail sekali, dan jika Anda memang mendalami dunia cybersecurity ini, saya konteksnya berbicara dengan pengguna Kali Linux yang baru, Anda harus banyak mengeksplor dokumentasinya, karena tidak masalah seberapa banyak tools yang Anda miliki, tapi kalau tidak bisa menggunakannya toh percuma saja. Oke, jadi Anda bisa mengeksplornya di website resminya di kali.org, termasuk kalau misalnya Anda mau mempelajari tools yang lain, misalnya tadi ada Legion misalnya. Setiap tools yang ada di sini ada icon-iconnya sendiri, jadi memang ya rasanya lain, kelihatan profesional seperti itu. Install size-nya berapa, kalau misalnya belum Anda cara installnya seperti apa, kemudian ketika dijalankan tampilannya seperti apa. Jadi ya sangat komprehensif, termasuk di Firefox ini default browsernya ada banyak akses ke ya website Kali Linux tentu saja, kemudian Kali documentation, Kali docs. Anda mau mempelajari tentang apa, misalnya virtualization, ya seperti ini, sangat komprehensif dan profesional, karena memang di sana mereka juga menyediakan course untuk persiapan ya ini, karena Kali Linux ini produknya offensive security, jadi mereka juga menyediakan sertifikasi. So kalau mau profesional ya memang mereka harus menyediakan distro Linux yang skalanya profesional, dan ini yang menarik dari Kali Linux dibandingkan dengan distro Linux cybersecurity yang lainnya. Ya kan memang tujuannya itu. Lalu ini aplikasi, saya tidak akan cerita panjang lebar di aplikasinya. Anda bisa mengeksplornya tadi sesuai di tools Kali Linux-nya, dokumentasinya. Kemudian yang ingin saya bahas sekarang dari aspek customisasinya dulu. Di sini secara desktop setting, karena ini versi 2025.1, di sini akan ada wallpaper yang baru. Ya, terakhir saya review Kali Linux atau terakhir saya menggunakan Kali Linux sebagai daily driver itu 2-3 tahun yang lalu. Ya, ada wallpaper yang nuansanya labirin tapi tampilannya kurva ala ular-ular seperti itulah, tapi ini juga konsepnya sama. Lalu ada wallpaper seperti ini. Ini kalau yang purple nanti default standarnya seperti ini wallpapernya, dan Anda bisa mendownload wallpaper barunya di website resmi kali.org. Mau download yang versi backtrack 2 pun ada di sana, karena sudah ada menunya khusus kali.org/wallpaper apa itu. Ada menu khusus untuk wallpaper untuk Anda yang ingin bernostalgia, atau untuk Anda yang pakai Windows tapi senang dengan Kali Linux dan mau pasang wallpapernya juga bisa pakai itu. Kemudian dari sisi appearance, di sini untuk stylenya ya kita bisa mengaktifkan style Windows 10 dari undercovernya ataupun dari sini. Ya,
Tapi kalau ada mode undercover yang lebih memudahkan pergantian tampilannya secara keseluruhan, ya mungkin lebih baik pakai yang undercover. Kalau yang ini yang mode XFCE nya saja, ini kalau Anda mau mencoba merasakan Kali Linux yang ala purple. Jadi kalau sekedar suka dengan tampilan yang purple ungu-ungu seperti itu, ya Anda bisa mengganti look and feel nya dengan style Kali Purple Dark. Kemudian yang di sini juga bisa diganti flat ceramic purple dark, sehingga secara aksen, warna icon dan sebagainya di sini akan berubah seperti yang ada di Kali Purple. Termasuk untuk fontnya di sini sudah Cantarell dan Viracode. Ini font yang tidak biasa ya. Ya, jadinya ini sudah benar-benar ditweak oleh developer Kali Linux. Itu dari sisi appearance, kemudian dari display, desktop display. Di desktop ini yang tadi sama sudah. Untuk menambahkan aplikasi baru di sini tidak ada software center, jadi Anda harus menggunakan terminal, tentu saja harus terbiasa dengan itu. Dan ya, di sini natural sound-nya aktif sekali, jangkrik, suara burung malam, jadi mohon maaf kalau terganggu. Ini anggap saja hiburan ya, karena saya bisanya rekaman ya malam hari. Oke, jadi untuk menambahkan aplikasi baru di sini kita bisa menggunakan sudo apt install nama softwarenya apa. Dan walaupun distro ini ditujukan untuk keperluan cyber security, tapi saya pribadi senang Kali Linux itu karena bisa digunakan untuk keperluan programming yang sangat lengkap. Karena di sini ada GCC, kemudian ada G++, ada Clang, Perl tentu saja juga sudah ada di sini, Python sudah 3.13, kemudian MySQL di sini sudah ada by default. Oh, belum dinyalakan. Sudo service MySQL start. Oke, kemudian masuk lagi. Nih, untuk keperluan coding atau mengajar di sekolah ini sudah asik ini. Untuk keperluan saya pribadi tentu saja, karena ada materi PHP MySQL di sekolah. Di sini ada PHP mainv, PHP juga sudah 8.4. Jadi tanpa perlu repot-repot menginstal, di mode live ini saja ini saya bisa langsung menggunakannya untuk keperluan programming. Oke, seperti itu. Untuk Vim tentu saja sudah ada tadi. Nano untuk yang butuh text editor standar juga sudah ada. Yang mungkin belum ada, Rust belum ada, Ruby sudah ada harusnya, karena banyak tools cyber security yang menggunakan Ruby. Oke, jadi seperti itu untuk keperluan programming. Ini saya rekomendasikan. SQLite tentu saja ada, karena SQLite browsernya juga sudah tersedia. Lalu kalau Anda ingin menginstal Kali Linux, ini adalah Kali Linux yang versi live sekali lagi, jadi Anda bisa langsung mendapati tampilan live-nya seperti ini. Dan kalau Anda jalankan boot pertama kali, sudah ada menu start installer di bagian bawah. Jadi tampilan paling atas adalah menu untuk akses live yang seperti ini, live mode-nya, dan di bawah ada start installernya. Dan secara tampilan installer, di sini installernya seperti installer yang ada di Debian. Jadi mode yang klasik, Anda harus step by step memilih lokasi dan sebagainya, bukan menggunakan Calamares. Tapi kalau Anda download yang versi Kali Linux installer dari sananya, ya Anda mau tidak mau harus menginstalnya langsung. Jadi ini yang saya bahas yang versi live, tapi tetap bisa dijadikan sebagai media instalasinya. Dan ini saya baru sadar, desktop 1 modenya purple. Oke, desktop 2 ini modenya wallpapernya biasa. Jangan-jangan ini memang bisa di tweak per halaman barangkali, atau di sini ada bug lagi. Oke, sepertinya memang bisa kita atur wallpapernya untuk masing-masing halaman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Kali Linux 2025. Tidak optimal reviewnya karena memang saya
harus mengakui bahwa saya tidak mendalami dunia cybersecurity, jadi saya lebih menjelaskan ini dari sisi apa yang dibawa oleh si distro Linux Kali Linux 2025 1A. Untuk lebih detailnya tentu saja saya lebih mengharapkan Anda untuk mengeksplor lebih lanjut di website resminya, dokumentasinya, termasuk dari rilis terbaru 2025 1A ini seperti apa, termasuk tadi yang soal wallpaper. Di sini Anda bisa mengakses wallpaper yang ada di Kali Linux. Mungkin sekarang belum berkesempatan mencoba ini secara langsung, tapi minimal dapat ya stylenya dulu, tidak apa-apa lah. Oke, dari saya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.